karena tempat di mana teknologi dan informasi bertemu untuk membantu memahami dunia IT dengan lebih mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya apa itu forensik dan bagaimana forensik komputer mengungkapkan kejahatan digital. Nah, kalau kamu penasaran tentang bagaimana itu apa itu forensik komputer, apa itu forensik dan bagaimana forensik komputer mengungkapkan kejahatan digital, kamu berada di tempat yang tepat di channel saya. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis karena di sini kita akan mengupas dasar-dasarnya, membahas tip dan trik yang bisa langsung kamu coba dan memberikan solusi untuk tantangan IT yang sering kamu temui. Nah, tapi sebelumnya kita mulai jangan lupa untuk tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kamu ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai. Apa itu forensik dan mengapa diperlukan? Forensik adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang dapat digunakan dalam menyelidikkan. Ini menggabungkan teknologi komputer, kerangka hukum, dan teknik analisis untuk menyelesaikan kejahatan di lingkungan digital. Nah, forensik adalah tentang menemukan dan memulihkan kebenaran yang tersembunyi dalam file atau jaringan dan perangkat. Nah, forensik itu diperlukan untuk memastikan bukti-bukti dari dunia digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sidik jari atau keterangan saksi. Misalnya jika seorang perampas mencuri uang dari rekening bank, forensik akan membantu menentukan dari bank mana dan melalui saluran mana. Nah, serangan itu dilakukan atau seseorang memposting informasi yang membahayakan secara online. Nah, forensik akan dapat melacak dari mana data tersebut berasal, bahkan jika mereka mencoba menyembunyikannya. Tugas penting lainnya adalah melindungi masyarakat dan perusahaan, memulihkan korespondensi yang terhapus, menemukan kode-kode berbahaya dalam suatu aplikasi, mengidentifikasi sumber kebocoran data. Semua ini adalah pekerjaan forensik yang membantu mencegah kerusakan lebih lanjut dan menghukum pelakunya. Nah, contoh masalah forensik yang pertama itu pemulihan data. File yang terhapus mungkin meninggalkan jejak ya. Nah, dalam forensik ini menggunakan alat pemulihan untuk mendapatkan kembali dokumen analog. Nah, yang kedua itu yaitu analisis peretasan. Nah, pemeriksaan log atau tindakan pengguna mengidentifikasi kerentanan sistem dan menentukan bagaimana peretas memasuki jaringan, bagaimana sebuah peretas bisa mengambil datanya. Nah, itu analisis peretasan forensik. Nah, yang ketiga itu investigasi kebocoran data. Nah, forensik mencari tahu siapa yang membocorkan informasi rahasia dengan menganalisis riwayat, akses dan saluran transmisi data. Nah, yang keempat itu cari ancaman. Yang keempat itu cari ancaman anonim, menganalisis alamat IP. Nah, pola perilaku dan koneksi ke akun lain membantu pelacakan pelaku seperti
cyberbullying atau ancaman. Nah, yang kelima itu verifikasi bukti digital. Nah, memulihkan riwayat browser atau metadata file, mengonfirmasikan atau menyangkal klaim tersangka. Yang keenam itu mempelajari ponsel pintar. Nah, forensik mengekstrak data-data bahkan dari perangkat yang dilindungi, memulihkan crash fondasi geolokasi dan file yang dihapus gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kerja forensik komputer? Nah, forensik komputer itu adalah proses yang dipikirkan dengan cermat dan setiap detail gitu. Penting dari penyimpanan bukti hingga menafsirkannya. Nah, sebagai pekerjaan ini dengan data sehingga dapat digunakan dalam penyelidikan dan persidangan. Mari kita lihat tahapan utama. Mari kita jelaskan tahapan utama yang dilalui para spesialis dalam pekerjaan mereka. Nah, yang pertama itu pengumpulan data. Nah, pekerjaan forensik ini dimulai dengan mencari dan mengumpulkan jejak digital. Ini bisa berupa file dan di hard drive gitu. Dan log server dan korespondensi dari pesan instan atau data lalu lintas jaringan. Kuncinya adalah menjaga integritas alat bukti agar dapat digunakan di pengadilan. Nah, yang kedua itu pelestarian bukti. Penting untuk mencatat dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang bukti, mulai dari tempat ditemukan hingga tanggal dan waktu. Nah, menggunakan teknik hashing. Hashing itu untuk memastikan bahwa data belum dirusak, misalnya file yang diekstrak dari perangkat disertai dengan sidik jari kita itu kombinasinya karakter unik yang menjamin keasliannya. Nah, yang ketiga itu analisis informasi. Selama tahap analisis, nah spesialis menemukan hubungan antara data. Nah, memulihkan file yang terhapus dan memeriksa stempel waktu. Misalnya analisis log dapat menunjukkan siapa yang login dan kapan, dan metadata gambar yang dipulihkan dapat membantu mengidentifikasi di mana dan kapan foto itu diambil. Nah, seperti ada di gambar ya, maksudnya tuh nanti saya akan berikan contohnya ya. Contoh masalah forensik yang pertama itu pemulihan data. File yang terhapus mungkin meninggalkan jejak ya. Nah, dalam forensik ini menggunakan alat pemulihan untuk mendapatkan kembali dokumen atau log. Nah, yang kedua itu yaitu analisis peretasan. Nah, pemeriksaan log atau tindakan pengguna mengidentifikasi kerentanan sistem dan menentukan bagaimana peretas memasuki jaringan, bagaimana sebuah peretas bisa mengambil datanya. Nah, itu analisis peretasan forensik. Nah, yang ketiga itu investigasi kebocoran data. Nah, forensik mencari tahu siapa yang membocorkan informasi rahasia dengan menganalisis riwayat, akses dan saluran isi data. Nah, yang keempat itu cari ancaman. Yang keempat itu cari ancaman anonim, menganalisis alamat IP. Nah, pola perilaku dan koneksi ke akun lain membantu pelacakan perilaku seperti cyberbullying atau ancaman.
Nah, yang kelima itu verifikasi bukti digital. Nah, memulihkan riwayat browser atau metadata file, mengonfirmasikan atau menyangkal klaim tersangka. Yang keenam itu mempelajari ponsel pintar. Nah, forensik mengekstrak data-data bahkan dari perangkat yang dilindungi, memulihkan crash fondasi geolokasi dan file yang dihapus gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kerja forensik komputer? Nah, forensik komputer itu adalah proses yang dipikirkan dengan cermat dan setiap detail gitu. Penting dari penyimpanan bukti hingga menafsirkannya. Nah, sebagai pekerjaan ini dengan data sehingga dapat digunakan dalam penyelidikan dan persidangan. Mari kita lihat tahapan utama. Mari kita jelaskan tahapan utama yang dilalui para spesialis dalam pekerjaan mereka. Nah, yang pertama itu pengumpulan data. Nah, pekerjaan forensik ini dimulai dengan mencari dan mengumpulkan jejak digital. Ini bisa berupa file dan di hard drive gitu. Dan log server dan korespondensi dari pesan instan atau data lalu lintas jaringan. Kuncinya adalah menjaga integritas alat bukti agar dapat digunakan di pengadilan. Nah, yang kedua itu pelestarian bukti. Penting untuk mencatat dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang bukti, mulai dari tempat ditemukan hingga tanggal dan waktu. Nah, menggunakan teknik hashing. Hashing itu untuk memastikan bahwa data belum dirusak, misalnya file yang diekstrak dari perangkat disertai dengan sidik jari kita itu kombinasinya karakter unik yang menjamin keasliannya. Nah, yang ketiga itu analisis informasi. Selama tahap analisis, nah, spesialis menemukan hubungan antara data. Nah, memulihkan file yang terhapus dan memeriksa stempel waktu, misalnya analisis log dapat menunjukkan siapa yang login dan kapan, dan metadata gambar yang dipulihkan dapat membantu mengidentifikasi di mana dan kapan foto itu diambil. Nah, seperti ada di gambar ya, maksudnya tuh nanti saya akan berikan contohnya ya. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Ini tuh cara termudah untuk melihat metadata gambar. Nah, ini dengan membutuhkan propertinya, namun informasi rincinya seperti koordinat dan posisi kamera dapat ditemukan di layanan khusus ya. Kelihatannya kalau nggak kelihatan, mohon maaf ya. Kelihatan nggak itunya gambarnya, teksnya. Ini tuh sebuah dokumen yang berada di kameranya itu iPhone X dan iPhone B digital dual kamera. Ini tuh data-datanya lengkap ya. Ini memakai kamera apa, ini memakai HP apa. Nah, data-datanya lengkap. Nah, kita
Misalkan apa yang dapat dipelajari di metadata. Nah, yang tadi dijelaskan ini seperti analisis informasi. Nah, pada gambar. Nah, itu bisa dijelaskan di nanti ya. Nah, mungkin saya menjelaskannya nanti kalau nggak salah cara-caranya. Dan ini cuma menjelaskan aja ya. Nah, dengan ini menggunakan yang terakhir. Nah, contoh spesifiknya itu kita itu menampilkan foto yang diambil pada iPhone, ya. Ini kita pelajari dari salah satunya ya katakan gambar ini itu gambar dari kamera iPhone. Nah, seperti masukkan foto ke dalam XP yang disebutkan dan melihat seperti pada gambar tersebut. Nah, itu ada koordinatnya. Koordinat itu bisa dapat mengekspor otomatis program dari selain itu koordinat gambar itu tautan ke peta. Misalkan gambar ini itu lokasinya mana. Nah, itu kita melihat data dengan cara lain cukup salin koordinatnya dan ke bilah pencarian di peta. Inilah lokasi yang dicari itu ini berada di luar negara luar ya gambarnya ini. Nah, selanjutnya kita prestasi data. Nah, forensik tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menjelaskan maksudnya, mungkin termasuk penetapan urutan kejadian, mencari hubungan sembunyi antara tindakan tersangka atau menemukan bukti kesalahannya. Misalkan riwayat komputer mungkin mengonfirmasikan bahwa pengguna telah mengunduh dan menjalankan malware software atau seperti seperti virus ya. Nah, yang selanjutnya itu persiapan laporan. Nah, tahapan terakhir ini adalah menyusun laporan untuk ke pengadilan ya atau otoritas investigasi. Dokumen ini berisi temuan-temuannya. Nah, metode kerjanya itu uraian metode kerja dan bukti-bukti yang ditemukan selama penyelidikan. Nah, laporan tersebut itu harus akurat, ringkas dan dapat dimengerti oleh semua pengguna, semua peserta dalam proses meskipun mereka tidak memahami tekniknya gitu. Nah, di mana spesialis forensik komputer bekerja? Nah, forensik komputer tidak batas pada petugas ya menegak hukum. Meskipun forensik ini sering dikaitkan dengan mereka, keterampilan mereka dibutuhkan di berbagai bidang di mana keamanan dan data memainkan peran penting. Nah, forensik ini sering kali dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan, teknologi atau telekomunikasi atau bank misalnya. Pekerjaan ini untuk penyelidikan dengan cepat supaya perasaan atau akun file atau kebocoran data. Nah, di perusahaan ini juga forensik bekerja secara proaktif memeriksa kerentanan sistem, melatih karyawan tentang aturan keamanan siber dan mengembangkan rencana tindakan jika terjadi serangan. Nah, bidang ini itu adalah perusahaan
konsultan dan audit. Di sini ya forensik melakukan investigasi digital untuk klien yang menghadapi ancaman internal seperti kebocoran data, penipuan, atau bahkan mata karyawan. Pekerja ini lebih bersifat analitis dan alih-alih mengejar peretas. Nah, para spesialis ini menyiapkan laporan yang kemudian membantu perusahaan menghindari insiden baru. Nah, kategori khususnya adalah struktur pemerintah. Pemerintahan kami itu termasuk ya polisi dan layanan khusus yang menyelidiki kejahatan dunia maya yang serius seperti keamanan siber Indonesia kan ada ya. Nah, keamanan siber Indonesia itu kan seperti Kementerian Pertahanan, Kominfo ya. Nah, serangan terhadap infrastruktur penting atau penipuan keuangan internasional. Nah, di sini forensik itu dituntut memiliki kualifikasi tinggi. Setiap tindakan dapat menjadi dasar suatu perkara pidana, dan tentu saja perusahaan yang mengembangkan alat forensik ini solusinya keamanan siber seringkali mempekerjakan mantan forensik untuk menguji produk dan menciptakan teknologi baru gitu. Nah, keterampilan dan alat forensik itu apa aja? Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan mendalam tentang sistem komputer. Nah, forensik itu memahami cara kerja sistem operasi seperti protokol jaringan dan aplikasi dan di mana mencari jejak peretas di log server, file sementara atau metadata gambar, dan tingkat pengetahuan ini membantu tidak hanya untuk mendeteksi bukti tetapi juga untuk memulihkannya bahkan setelah adanya upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikannya. Nah, keterampilan penting lainnya itu adalah bekerja dengan alat analisis, misalnya program PTK ya, atau auto PSY memungkinkan Anda memeriksa hard drive, memulihkan data yang terhapus dan menganalisis aktivitas digital. Nah, forensik ini menggunakan wirsak untuk menangani lalu lintas jaringan dan alat IDA Pro atau Indra untuk menganalisis kode berbahaya. Nah, program-program ini itu membuat apa yang tidak terlihat menjadi terlihat, membantu Anda memahami apa yang terjadi pada perangkat atau jaringan Anda gitu. Nah, aspek hukum juga tidak kalah pentingnya menemukan bukti hanya setengah dari perjuangan. Nah, seorang forensik itu harus mampu melestarikan data agar dapat digunakan di pengadilan. Nah, untuk melakukan hal ini, teknik hashing digunakan untuk memastikan bahwa informasi tetap tidak berubah. Setiap langkah ya dicatat dalam laporan, mulai dari tempat data ditemukan hingga cara pemrosesannya, dan tentu saja pemikiran analitis, kemampuan untuk menghubungkan potongan-potongan informasi yang berbeda menjadi suatu gambar besar adalah hal yang menjadikan seorang
kriminolog yang baik. Dia melihat pola di mana orang lain melihat kekacauan dan menarik kesimpulan yang membantu memecahkan kasus yang paling rumit sekalipun gitu. Mohon maaf ya, kita tutup dulu ya. Kasusnya tuh kita alihkan nanti ya, soalnya penjelasannya kita berhenti dulu sebentar, soalnya ada Isa ya. Nanti dilanjut ya, sudah ada Isa. Kita tutup dulu ya. Maksudnya tutup sebentar ya. Tampilan dan alat forensik itu apa aja? Nah, yang pertama itu adalah pengetahuan dalam tentang sistem komputer. Nah, forensik itu memahami cara kerja sistem operasi seperti protokol jaringan dan aplikasi dan di mana mencari jejak peretas di log server, file sementara atau metadata gambar, dan tingkat pengetahuan ini membantu tidak hanya untuk mendeteksi bukti tetapi juga untuk memulihkannya bahkan setelah adanya upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikannya. Nah, keterampilan penting lainnya itu adalah bekerja dengan alat analisis, misalnya program PTK ya, atau auto PSY memungkinkan Anda memeriksa hard drive, memulihkan data yang terhapus dan menganalisis aktivitas digital. Nah, forensik ini menggunakan wirsak untuk menangani lalu lintas jaringan dan alat IDA Pro atau Indra untuk menganalisis kode berbahaya. Nah, program-program ini itu membuat apa yang tidak terlihat menjadi terlihat, membantu Anda memahami apa yang terjadi pada perangkat atau jaringan Anda gitu. Nah, aspek hukum juga tidak kalah pentingnya menemukan bukti hanya setengah dari perjuangan. Nah, seorang forensik itu harus mampu melestarikan data agar dapat digunakan di pengadilan. Nah, untuk melakukan hal ini, teknik hashing digunakan untuk memastikan bahwa informasi tetap tidak berubah. Setiap langkah ya dicatat dalam laporan, mulai dari tempat data ditemukan hingga cara pemrosesannya, dan tentu saja pemikiran analitis, kemampuan untuk menghubungkan potongan-potongan informasi yang berbeda menjadi suatu gambar besar adalah hal yang menjadikan seorang kriminolog yang baik. Dia melihat pola di mana orang lain melihat kekacauan dan menarik kesimpulan yang membantu memecahkan kasus yang paling rumit sekalipun gitu. Mohon maaf ya, kita tutup dulu ya. Kasusnya tuh kita alihkan nanti ya, soalnya penjelasannya kita berhenti dulu sebentar, soalnya ada Isa ya. Nanti dilanjut ya, sudah ada Isa. Kita tutup dulu ya. Maksudnya tutup sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, secara singkat tentang forensik itu dan forensik komputer yaitu forensik adalah proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data digital untuk penyelidikan kejahatan dunia maya. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti
yang signifikan secara hukum di pengadilan untuk melindungi data perusahaan dan masyarakat. Nah, contoh tugas forensik komputer itu memulihkan data yang terhapus, penyelidikan peretasan dan kebocoran, mencari ancaman anonim dan mempelajari perangkat digital. Nah, pekerjaan seorang forensik itu terdiri dari pengumpulan data, penyimpanannya, menganalisisnya, menafsirkannya, dan menyiapkan laporan untuk pengadilan atau penyelidikan. Nah, untuk ilmuwan forensik itu bekerja di perusahaan konsultan, lembaga pemerintahan, dan perusahaan rintisan yang berhubungan dengan keamanan. Nah, keterampilan dan alat-alat yang diperlukan untuk forensik itu pengetahuan mendalam tentang teknologi informasi atau IT ya, bekerja dengan alat analisis seperti BESAK ya atau dan lain-lainnya, dan literasi hukum dan pemikiran analisis gitu. Segitu dulu pembahasannya ya. Nah, Bang, nggak terasa ya kita sudah sampai di akhir video kali ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa membantu kalian ya teman-teman lebih memahami tentang topik yang saya bahas ya tentang forensik. Kalau kalian teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman seru nih seputar topik ini atau seputar penjelasan ini, jangan ragu buat tulis komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Dan tentunya jangan lupa untuk like video ini kalau merasa kontennya kalau merasa kontennya membantu, dan subscribe channel ini supaya kalian teman-teman terus update dengan informasi dan tips tentang IT terbaru atau cyber security. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh info ini semakin banyak yang semakin bermanfaat. Nah, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya hanya di Karma tempat belajar IT jadi lebih mudah dan seru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.